Oke. Ya, sekarang sudah bisa ya ini ya. Iya, oke. Sekarang lebih smooth ya teman-teman ya. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan tentang topik tentang dasar pemrograman game menggunakan Unity 3D. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas dasar movement player, ya. Namun memang movement player yang kita bahas kemarin itu belum sempurna ya. Jadi ketika ini misalnya saya gerakan kanan ke kiri, itu ketika tombolnya kita lepas ya, itu si player masih jalan. Harusnya kan enggak ya kalau dalam game-game ya. Ataupun ini kemarin majunya masih otomatis gitu ya, otomatis langsung maju gitu, belum tanpa kontrol kita gitu. Ini kalau misal kita cek ya, kita cek scriptnya yang kemarin ya, ini script untuk dia maju, ada tekanan maju gitu ya. Ini misal saya nonaktifkan, kita coba ya, dia hanya berhenti. Nah, ini setiap saya tekan tombol right satu kali dia udah maju, saya tekan tombol left sekali itu juga udah maju ke kiri gitu ya. Dan dia tidak bisa maju untuk mundur. Nah, ini menunjukkan memang script yang kemarin itu belum sempurna untuk ukuran player dalam game ya, game yang petualangan yang seperti itu, yang itu masih belum bisa ya diaplikasikan di player seperti ini gitu ya. Nah, maka untuk topik pada materi hari ini kita akan bahas tentang itu, movement player yang selayaknya atau umumnya movement player ya. Jadi maju, kita bisa tekan panah maju atau panah mundur, samping kiri samping kanan, ataupun dengan tombol W, A, S, D ini ya. Biasanya player kan menggunakannya itu. Oke, kita akan mulai. Dan ini langsung kita bisa langsung menggunakan ini tinggal kita edit saja. Oke, float gerak samping ini coba, karena ini nanti maju mundur ya, jadi kita hanya butuh speed ya, speed maju atau speed mundur gitu. Ini tidak usah 500, terlalu banyak sepertinya. Oke, kemudian void start ini kita hapus saja ya, karena kita langsung main ke void update ya. Jadi kita langsung script ini nanti akan langsung jalan di itu ya, langsung jalan seterusnya, tidak pas awal saja ya. Maka menggunakan void update ini juga di delete saja ya. Nah, ya untuk mengatur navigasi kanan kiri ataupun maju mundur ya, dalam Unity sudah ada sebuah script yaitu input.getAxis ya, getAxis. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa kasih nilai axis name ini, di sini sudah umum ketika horizontal itu berarti nanti adalah ketika kita tekan tombol panah kanan atau kiri ya, dengan input getAxis ya. Vertikal itu berarti nanti ketika kita menekan tombol panah atas, panah bawah. Dan ini nanti implikasinya hanya ketika tombol panah atas dia akan plus nilainya, sedangkan ketika tombol min dia akan ketika tekan tombol ke bawah, panah bawah, dia akan minus. Demikian halnya ketika yang horizontal, yang tombol kanan itu berarti plus, yang tombol kiri itu min. Nah, selanjutnya untuk mengaplikasikan ini bagaimana ya? Selanjutnya kita buat namanya, kita panggil ya rigid body, salah satu variabel dari rigid body yaitu ya, jadi rigid body ini sudah kita wakili dengan objek RB. Kemudian kita tinggal panggil tulis RB, kemudian tekan titik ya. Kemudian kalau kemarin kita memakai add force ya teman-teman ya, kalau ini nanti velocity saja, velocity.
velocity sama dengan ya, new kemudian vektor 3. Jadi nanti ya dalam 3D kita akan sering menggunakan vektor 3. Kalau yang 2 dimensi, gamenya 2 dimensi, kita akan sering menggunakan vektor 2. Vektor 3 itu apa? Vektor 3 itu ketika kita kurung buka, tutup ya, itu nanti kita bisa memungkinkan untuk mengisi nilai ini ya. Yang pertama kalau misal saya tekan 0 ini, dia akan muncul float x, float y, asal isi 0 dulu, float z, berarti 0 lagi, misal kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang nanti akan membuat karakter jalan adalah nanti velocity ini, teman-teman. Kalau yang add force kemarin itu dia nilainya itu selalu ditambah gitu ya. Jadi ketika kita tekan tombol 1 add force jalan, dia otomatis akan terus nambah terus gitu. Namun kalau velocity nanti beda. Velocity itu misal ya tadi ya, kita tekan tombol panah ke samping atau kanan atau kiri, itu ketika itu otomatis velocity-nya akan naik sesuai dengan nilai yang kita berikan. Namun ketika itu kita lepas, dia akan udah selesai, tidak terus berjalan seperti yang add force kemarin, kayak gitu. Nah, setelah itu ini berarti tinggal kita masukkan ya. Jadi ini X, Y, dan Z ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal melihat lagi di sini. Kita perhatikan ketika di sini ke samping itu kan berarti koordinatnya yang X ya. Jadi ini kalau kita lihat sumbu yang panah merah ini yang X ya, ini X. Kemudian yang biru itu Z, yang hijau yang naik ke atas itu Y ya. Nah, berarti di sini nanti yang kita kasih ini ya, code horizontal yang ini, yang X. Kemudian yang Y ini berarti kita tidak atur karena ini nanti untuk jam saja, untuk loncat karena naik ke atas. Untuk maju berarti kita main yang Z. Jadi yang vertikal ini kita masukkan yang Z, koordinat Z. Seperti itu. Nah, untuk memasukkan ini paling mudah ya, kita wakilkan terhadap sebuah variabel saja ya. Maksudnya bagaimana? Contoh seperti ini. Saya buat float, kemudian input atau gini guys, horizontal input gitu ya. Ini namanya terserah ya teman-teman, input sama dengan gitu ya. Nah, saya buat lagi yang ini, float vertical input ya. Saya buat variabel baru dengan jenisnya float ya. Kenapa float ya? Karena ini nanti bilangan pecahan soalnya ya teman-teman ya. Maka kita buat yang float saja ya. Nah, setelah itu ini tinggal kita masukkan ya teman-teman ya. Contoh yang X ini, yang X berarti yang ke kanan ke kiri ini kan kontrolnya yang ini, yang horizontal ya. Berarti ini yang kita masukkan, horizontal input. Ya, nilai horizontal input. Horizontal input, oke. Kemudian dikali untuk apa? Untuk ini mengatur kecepatan ya, speed. Speed. Dan seperti kemarin, time.delta time. Itu. Ya, kemudian yang ini ya. Yang ini kita buat dia nilainya itu sesuai dengan kondisi yang ada ya. Jadi jangan 0 tapi langsung rb.velocity ya, velocity.y berarti. Koordinatnya y kan. Kemudian yang ini sama yang tadi, vertical input ya, ambilkan di sini untuk supaya bisa terkontrol tombol panas atas bawah ya. Kemudian dikalikan kecepatannya, speed. Kemudian dikalikan lagi time.delta time. Ya, supaya kecepatannya bisa sinkron dengan hardware. Supaya dengan mudah sinkron dengan hardware. Oke, ini kita coba ya. Ini
saya asal coba 500 dulu. Maaf. Oh ini ganti 200 dulu guys ya. 200 dulu. Ctrl S, kita coba. Kita play. Ya. Ya, oke, sekarang dia bisa kanan kiri, maju, mundur. Setelah saya kita tambahkan tadi, sekarang dia udah bisa maju mundur kanan kiri, teman-teman. Dan ketika tombolnya saya lepas, dia pun juga berhenti. Ini sudah pure seperti karakter-karakter yang ada di game. Ya. Kan kayak gini ya, maju mundur kanan kiri. Atau bisa menggunakan yang WASD, ini juga bisa. Oke. Ya seperti itu teman-teman, sangat mudah sekali untuk movement. Jadi prinsipnya ini ya, untuk supaya kita bisa input kanan dan kiri, kita pakai ini get axis horizontal. Sedangkan yang atas bawah get axis vertikal kayak gitu. Kemudian ini kita wakili dengan variabel ya. Variabel ini kita masukkan di vektor 3 yang koordinat X kalikan speed ya, kecepatannya, kemudian kali delta time. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita coba yang itu ya, yang loncat. Nah, loncat ini berarti loncat pasti juga ada kecepatan ya. Maka ini saya buat lagi privat float loncat jam berarti ya. Speed jam. Misal karena loncat coba enggak usah banyak-banyak dulu. Nah, ini selanjutnya untuk loncat ya. Ini berarti biasanya kalau di game komputer itu spasi ya. Kita buat inputnya input. Nah, ini agak beda ya dengan ini ya. Karena ini kita menggunakan spasi ya. Input get key ya. Nah, ini ada get key. Ya, ini kalau kita lihat ini ada keterangannya ya. Ini ketika user itu menghold ya, maka kita pakai get key ya. Kalau get key down ya, itu ketika hanya press gitu saja ya. Kemudian get key up itu ketika tombol itu kita lepas gitu ya. Misal nanti spasi ya, ketika spasi dilepas. Maka saya akan menggunakan yang down gitu ya. Kemudian key code ya, kita ambil key code titik. Nah, sekarang ini tinggal cari spasi. Nah, ini ada space. Jadi setelah key code ini tombolnya banyak teman-teman ya. Ada yang A, ada yang 0, 1, 2, 3. Jadi tombol-tombol keyboard di sini muncul semua. Kita bisa pilih yang mana yang pas. Ini sesuai objek ya. Oke, ini spasi berarti. Oke. Ya, dikurung berawal. Ya. Jadi ini untuk menginputkan tombol-tombol di keyboard ya, kita bisa pakai ini ya teman-teman. Input get key down dalam kurung keycode dot tombolnya kayak gitu. Oke, selanjutnya ya. Oke, karena untuk loncat berarti kita sama ya, panggil rigid body, kemudian add force, kemudian kurung buka new vektor 3, kurung buka lagi, awalnya itu koordinat X, kita buat 0 karena X, kemudian Y, nah Y kita tinggal panggil speed jam ya, 0. Nah, kira-kira kayak gini kita coba. Oh ya, speed jam kita kali time dot delta. Sekarang kita coba play. Apakah sukses kiri loncatnya? Ya, loncatnya belum jalan ternyata. Kita cek ada yang salah kah ya? Atau mungkin ini kurang tinggi nih mungkin nilainya.
Ya, kita play. Nggak bisa, mungkin nilainya masih kurang tinggi ya. Coba 5.000 sekarang deh. Itu efek dari kita tambahkan time delta time biasanya kayak gitu. Nilainya jadinya harus tinggi. Nilai floatnya. Nah ini pendek banget tapi ini ya. Rp20.000 coba. Oke. Ya, sekarang sudah bisa ya ini ya. Nah, cuman teman-teman, ya, cuman kalau kita ini misal saya spasi ya, itu kalau saya spasi terus, ya dia naik terus ya. Berarti kita harus set bagaimana supaya si karakter ini bisa kita spasi atau bisa kita loncat setelah dia menyentuh tanah gitu ya. Jadi ketika tidak menyentuh tanah gini harusnya ketika kita spasi tidak loncat ya. Nah, berarti kita harus pastikan dia kena tanah dulu baru bisa loncat. Nah, untuk itu nanti butuh satu script lagi yaitu tentang collision ya. Tentang tumbukan. Jadi setelah karakter utama atau player ini menyentuh tanah baru dia bisa diloncat. Kalau ini belum selesai sampai tanah, saya klik spasi terus masih bisa ya. Oke, seperti itu untuk movement player. Selanjutnya kalau kita perhatikan di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan game-game 3D, RPG 3D kayak gitu ya, itu pasti si kamera itu selalu mengikuti karakter ya, atau mengikuti player. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat seperti itu. Jadi kamera ini dia akan mengikuti player ya. Oke, kita klik main kamera. Jadi kita akan tambahkan script pada kamera. Kemudian kita add komponen, new script, kita kasih nama kamera follow gitu ya. Kamera follow. Ya. Kita tinggal double klik. Ya, di sini kita hapus saja untuk void start ya. Kita tidak perlu void start di sini. Nah, yang pertama kita buat di sini adalah pastikan, karena ini nanti di script kamera ya, kamera itu akan selalu mengikuti player ya. Maka kita panggil si player di sini ya. Public, kemudian karena nanti yang akan kita ikuti dari player nanti di kamera ini adalah posisi, kita pakai panggil yang transform ya, transform. Kemudian target ini nama variabel ya, ini boleh ganti yang lain. Nah, kemudian kita buat juga yang vektor 3 ya, vektor 3 jarak, karena nanti memang kamera ini ketika mengikuti player itu tidak langsung persis plug ya, persis posisi nilai X, Y, Z-nya dengan si player, tapi ada jaraknya gitu. Maka perlu kita buat jaraknya di sini. Nah, setelah itu kita Ctrl S dulu, pastikan Ctrl S. Kemudian kita transform ya, transform. Cuman ini beda dengan transform yang atas ya. Kalau transform yang atas ini nama kelas ya. Jadi nama kelas yang sudah ada di Unity otomatis itu seperti juga dengan yang vektor 3 itu nama kelas. Kalau ini nama komponen ya. Transform kemudian position ya.
position kita samakan dengan target ya, target position ya. Ini otomatis karena apa namanya, target ini objek dari transform, objek dari kelas transform, maka dia juga otomatis ada position, ada elemen position, ada komponen position di sini. Kemudian plus jarak. Nah, kayak gitu. Nah, jarak ini tinggal kita tentukan nilainya, jarak set kurung buka. Nah, tinggal kita masukkan, atau gini dulu deh ya. Gini dulu karena kita belum tahu jaraknya seberapa. Ini Ctrl S dulu, kita coba. Oke. Ini kita coba play dulu apa yang terjadi. Ouch, ada. Oh ya, ini the variable target of camera follow has not been assigned ya. Berarti kita klik yang kamera follow. Nah, ini targetnya masih belum jelas, targetnya itu objek mana gitu. Maka kita tentukan ya, target kita atau target dari kamera follow ini kan player ya. Maka di sini klik pilih yang player. Oke, kita play lagi. Nah, sekarang sudah bisa jalan, tidak error. Dan sekarang kalau kita lihat di sini, posisi kamera ada di tepat di player ya teman-teman ya. Jadi ketika kita maju, mundur, nah ini tepat di player. Jadi seperti tidak terlihat sama sekali maju mundurnya ya, karena berada di tengah player. Maka sekarang kita coba geser ini jaraknya. Nah, ini agak naik berarti kameranya, kemudian Z-nya dia agak main turun. Nah, kayak gini. Harusnya gini. Nah, ini kalau kita play, oke. Kita maju, kita buat maju, kameranya harusnya di sini tadi terlihat ya. Yang terlihat mana di sini? Oke, kita naikkan, kita mundurkan di sini. Maju. Nah, cuman tidak terlihat kalau di gamenya, display game tidak terlihat ini gerak ya teman-teman. Padahal gerak ini. Ya, karena nilainya sama plug dengan player, maka ya tidak terlihat. Ya. Oke, berarti kira-kira Y-nya itu sekitar 1,2 atau 1,5, Z-nya main 4 ya. Oke, kita langsung tentukan di sini tadi. Berarti nilai dari jarak ya. Jarak, kemudian kita set dalam kurung, X-nya 0, X-nya tetap sama posisinya. Y-nya tadi 1,2 atau 1,3 titik ya pakainya ya. Z-nya nilainya main 4 tadi. Oh, tapi error sepertinya. Oh, oke. Jadi tidak bisa pecahan ya teman-teman ya. Ini langsung kita bulatkan jadi 2 saja. Ctrl S, kita coba apakah masih error. Ya, oke, seperti ini ya teman-teman ya jadinya ya. Nah, selanjutnya tentunya ini sudah memfollow kameranya, cuman masih kalau dilihat kurang bagus ya. Harusnya kameranya tidak benar-benar straight ngikutin player secara langsung ya, tapi harusnya ada delaynya supaya karakter ini jalan atau player ini jalan, dia kamera bisa sedikit ada supaya bisa sedikit bisa terlihat gitu ya jalannya gitu. Maka memang kamera dalam memfollow ini harus ada sedikit delaynya. Nah, untuk membuat supaya ada delay di sini ya, maka kita perlu menambahkan nanti namanya vektor 3.loop ya. .loop ini ya seperti delay tadi. Nah, buatnya berarti kita buat variabel dulu ya. Variabel dari vektor 3 juga, vektor 3. Saya kasih namanya follow delay gitu aja ya. Follow delay sama dengan vektor 3 .loop, kemudian kurung buka, kurung tutup.
Oke, saya ulangi, vektor 3 dot length kurung buka. Nah, di sini ada keterangannya, di sini vektor A, vektor 3A dan vektor 3B ya. Vektor 3A ini berarti maksudnya jarak antara dua vektor. Itu berarti jarak antara ini ya teman-teman. Jarak antara ini posisi dari kamera, kemudian posisi dengan jarak kamera. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini jadi kita perlu di sini yang tadi ya, kita tambahkan lagi vektor 3. Yang ini follow pass ya. Yang follow pass tadi itu kan yang ini ya, target position plus jarak ya. Ini pindah sini ya. Kemudian ini tinggal di main ya, atau sorry bukan di main, tinggal dilihat jaraknya, berarti ini transform position. Oh ya, ada tambahan float ya, berarti ini jarak ini teman-teman. Sorry, bukan jarak, kecepatan dari itu ya. Ini private saja. Float kita masukkan speed delay. Ya, misal gitu ya. Speed delay-nya misal 5F gitu. 5F dulu. Ya, kita tinggal masukkan di sini misal transform dot position ya. Position koma, berarti selanjutnya yang follow pass. Ya, mengikuti yang pass. Kemudian koma yang speed delay ya. Oke, kemudian ini yang follow delay. Oke, kita Ctrl S, kita coba play di sini. Error kah? Oh, enggak error ya. Kita play. Ya, masih sama ya. Mungkin ini yang kurang pelan. Coba satu coba. Sepertinya masih kurang pelan lagi. Kita 0, ya, 0,1 dulu deh. Nah, iya, oke. Nah, sekarang udah tidak benar-benar mengikuti, tapi ada keterlambatan di situ kamera. Ya, kalau kita lihat di sini, gerakan kamera ada sedikit terlambat dengan karakter. Nah, cuman kalau kita lihat ini ya, gerakannya kurang halus nih ya teman-teman. Nah, ini karena gerakannya ini itu terrender per detik, per scene teman-teman, per scene dalam 1 detik gitu ya. Sorry, per scene dalam 1 frame gitu. Jadi kurang bagus. Maka ini kita buat konstan saja, tetap ya benar, dengan menambahkan fixed. Di sini fix update. Oke, jadi fix update. Update-nya itu lebih pas ya. Kita coba apakah berpengaruh. Iya, oke. Sekarang lebih smooth ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang lebih, kamera mengikuti playernya lebih enak dilihat. Kalau dirasa kurang pelan lagi, ini kita bisa kurangi lagi kecepatan dari kamera dalam memfollow. Ya, oke, itu dulu untuk pertemuan kali ini tentang player movement dan kamera follow ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke video yang selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.